Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi di kisah-kisah Islami, yaitu tentang Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain adalah sosok penguasa saleh, adil, dan perkasa yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 101. Nama Zulkarnain secara harfiah memiliki arti pemilik dua tanduk, yang merujuk pada kekuasaannya yang luas membentang dari wilayah barat tempat matahari terbenam hingga wilayah timur tempat matahari terbit. Berikut adalah poin-poin penting mengenai sosok Raja Zulkarnain untuk memudahkan pemahaman kalian. Karakteristik dan kekuasaan, yaitu hamba yang saleh. Beliau bukan seorang nabi, melainkan seorang raja beriman yang menegakkan tauhid dan keadilan. Kemudian kekuasaan yang luas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan berupa kekuatan militer, ilmu, dan sarana untuk menaklukkan berbagai belahan dunia. Kemudian pemimpin yang adil, selalu memberikan perlindungan kepada kaum yang lemah dan menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Adapun perjalanan besar Zulkarnain berdasarkan catatan Full Story of Zulkarnain di YouTube. Beliau melakukan 3 hal perjalanan besar. Yang pertama, ke arah barat, menemukan suatu kaum di wilayah tempat matahari terbenam, laut berlumpur hitam, dan mendakwahi mereka. Kemudian ke arah timur, menemukan kaum pedalaman terpencil yang hidup polos tanpa perlindungan dari terik matahari. Lalu yang ke utara, antara 2 gunung, bertemu dengan kaum yang terancam oleh kekejaman bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Benteng Ya'juj dan Ma'juj. Pencapaian Zulkarnain yang paling monumental adalah membangun tembok raksasa untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Benteng ini dibuat dengan menumpuk potongan-potongan besi di antara 2 gunung, membakarnya, lalu menuangkan cairan tembaga mendidih di atasnya hingga menjadi dinding yang tidak bisa didaki atau dilubangi. Tembok ini baru akan hancur menjelang hari kiamat atas kehendak Allah. Adapun identitas sejarah yang masih diperdebatkan. Para ulama dan sejarawan memiliki beberapa teori mengenai siapa sosok asli Zulkarnain di dunia nyata. Yang pertama adalah Alexander Agung, The Great, pendapat klasik populer yang menyebutnya sebagai Raja Makedonia Yunani. Namun
Ibnu Qayyim membantah hal ini karena Alexander Agung tercatat menyembah berhala, sedangkan Zulkarnain adalah seorang ahli tauhid. Kemudian Quraisy Agung, Cyrus the Great, pendapat modern yang didukung oleh ulama Abul Kalam Azad. Quraisy adalah kaisar Persia kuno yang dikenal sangat adil, menghormati hak asasi manusia, dan rute penaklukannya sangat mirip dengan kisah Al-Quran. Kemudian ada Raja Yaman kuno. Sebagian pendapat lain menyebutnya sebagai salah satu raja dari dinasti Himyar Yaman yang menggunakan gelar Zu pada namanya. Sosok Zulkarnain dalam Al-Quran pembuat benteng penahan Ya'juj dan Ma'juj. Sosok Zulkarnain dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ia berhasil mengurung Ya'juj, Ma'juj di balik tembok tembaga antara dua gunung. Kisah tentang Zulkarnain tertera pada surah Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 99. Ibnu Katsir juga menjelaskan kejadian ini dalam kitabnya yang berjudul Luba'abut Tafsir min Ibni Katsir. Dalam surat Al-Kahfi, Zulkarnain adalah seorang raja Romawi dan Persia. Dirinya dinamai demikian sebab memiliki dua tanduk di kepalanya. Sebagian percaya nama ini didapat karena ia sudah berhasil menguasai bumi bagian timur dan barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya kekuasaan yang amat besar. Ia memiliki bala tentara yang banyak, alat perang yang dahsyat, dan benteng-benteng yang kuat pula. Oleh sebab itu, banyak negeri yang tunduk kepada Zulkarnain. Bahkan raja di seluruh dunia pun juga hormat kepadanya, baik raja dari Arab maupun non-Arab. Mereka semua mengabdi kepadanya. Suatu hari dirinya menempuh sebuah perjalanan ke barat sampai menemui kaum dari Bani Adam yang besar. Ia pun mengajak mereka tentang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Zulkarnain kembali melanjutkan sebuah perjalanan ke arah matahari terbit di negeri bagian timur. Setiap melewati segolongan umat, Zulkarnain dapat mengalahkan dan menguasai mereka serta menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampailah Zulkarnain ke negeri di belahan bumi bagian paling timur, daerah di mana terbitnya matahari. Di sana terdapat sebuah kaum yang tidak memiliki bangunan apapun untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Bahkan pepohonan yang digunakan untuk berlindung dari sinar matahari saja tidak ada. Sehingga Sa'id bin Jubair mengatakan, mereka ini berkulit merah, bertubuh pendek, tinggal di gua, dan pemakan ikan. Zulkarnain lalu melanjutkan perjalanannya ke arah timur lagi sampai menemui dua buah gunung dengan satu lubang di antaranya. Pada celah itu
keluarlah Ya'juj Ma'juj menuju negeri Turki untuk berbuat kerusakan, termasuk pada tanaman dan keturunan. Di depan gunung tadi tinggallah sebuah kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka keterasingan bahasa sebab tinggal terlalu jauh dari umat manusia. Kaum tersebut meminta kepada Zulkarnain untuk membuatkan sesuatu sebagai penghalang antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj, sang pembuat onar. Mereka bahkan sudah berniat membalas jasa Zulkarnain dengan harta mereka. Namun dengan penuh kesucian, ketulusan, perbaikan, dan tujuan baik, Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik." Artinya, Zulkarnain tidak meminta imbalan dari mereka, melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Zulkarnain meminta kaum tersebut untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga. Ia menumpuk besi-besi itu hingga tingginya sama dengan kedua puncak gunung tadi. Zulkarnain lalu meminta penduduk kaum tersebut untuk meniup atau memanaskan besi tadi hingga luluh dan membentuk sebuah tembok penghalang yang besar. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja keras Zulkarnain dan kaum tersebut untuk membuat tembok pembatas dengan Ya'juj Ma'juj berhasil. Dinding ini sangat kuat hingga Ya'juj dan Ma'juj tidak akan sanggup memanjat bagian atas dinding tembaga tersebut dan tidak pula dapat melubanginya di bagian bawahnya. Ya'juj Ma'juj tidak akan pernah bisa keluar tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan mereka akan keluar? Yaitu ketika janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobohkan dinding itu dengan bumi sehingga Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar dan bercampur dengan umat manusia sambil membawa kerusakan di mana-mana. As-Sudi mengatakan yang demikian itu adalah pada saat mereka keluar ke tengah-tengah umat manusia. Semuanya itu terjadi sebelum hari kiamat tiba dan sesudah munculnya Dajjal. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Demikianlah guys kisah tentang raja yang adil, raja yang baik, raja yang bijak, raja yang gagah perkasa, yaitu Raja Zulkarnain. Semoga menambah wawasan kalian semua ya, dan bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.